Alhamdulillahil qail ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan, khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Jamaah-jamaah rahimakumullah, tepat 2 hari lalu, tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia merayakan satu momen penting, yakni Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini sangat bersejarah karena pada tanggal 20 Mei 1908 itu berdiri satu pergerakan yang bernama Budi Utomo. Pergerakan ini merupakan cikal bakal dari pergerakan-pergerakan lain yang kemudian bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Kita kenal pemrakarsa daripada Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan tokoh-tokohnya antara lain Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji yang dikenal. Pergerakan Budi Utomo sebenarnya bukanlah pergerakan yang tujuan utamanya adalah untuk memerdekakan bangsa atau merupakan organisasi politik, bukan. Dia hanya sebuah ormas yang tujuan utamanya adalah ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Itulah sebabnya kegiatannya di Budi Utomo ini sebenarnya sebagian besar atau dominan masalah pendidikan, pengajaran, bahkan budaya. Dan ini tentu saja sangat selaras dengan inspirasi yang ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah. Ayat pertamanya itu adalah Iqra, berbunyi Iqra, bacalah. Pergerakan ini kemudian menjadi sangat banyak pendukungnya yang kemudian berkembang, terus berkembang, sehingga anggota-anggotanya, kemudian juga bangsa Indonesia yang lainnya yang terkena pencerahan dari gerakan ini mendapatkan inspirasi untuk bisa memiliki ilmu, bisa memiliki pendidikan, bisa cerdas. Dan kemudian dari kecerdasan itulah melahirkan tokoh-tokoh nasional yang berikutnya memerdekakan bangsa Indonesia. Berbicara kebangkitan nasional tentu adalah berbicara tentang bangsa dan tanah air kita. Dalam ajaran Islam, apakah cinta tanah air itu merupakan satu kebaikan? Dibolehkan. Kalau kita teliti dalam tarikh sejarah Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-madinata fahubbina Makkah al-ashad.
Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cintaku kepada kota Madinah sebagaimana rasa cintaku kepada kota Mekah. Au asyad, atau lebih cinta lagi daripada kota Mekah. Doa ini menjadi satu simbol yang merupakan salah satu hadis Rasul bersumber dari muttafaqun alaih. Simbol apa? Simbol bahwa Rasulullah sangat mencintai tanah air. Rasulullah sangat mencintai kota Mekah dan kota Madinah, di mana hampir lebih dari separuh hidup beliau dalam melakukan perjuangan Islam ada di dua kota tersebut. Kita tahu bahwa dalam ayat yang saya sampaikan di dalam pembukaan tadi, itu surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menyampaikan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia. Dalil ini, firman ini untuk semua manusia, bukan hanya orang-orang beriman saja. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, akan tetapi orang yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengabarkan. Ayat ini menjadi satu inspirasi, menjadi satu bekal buat kita bahwa tidak ada di antara manusia di dunia ini, lebih-lebih saat ini, kecuali kita semua hidup di dalam satu negara, hidup dalam komunitas bangsa-bangsa. Agar komunitas bangsa ini menjadi kuat, menjadi bagus, dan hidup rukun, maka alat yang pertama dan utama adalah lita'arafu. Kita harus bersinergi, harus saling menghargai satu sama lain, harus bisa memahami, apalagi bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak sekali suku-suku, banyak sekali perbedaan di antara bangsa Indonesia ini. Sukunya berbeda, bahasanya berbeda, mungkin juga kebiasaan-kebiasaannya berbeda, dan ini tentu saja bisa dijalin, dirajut agar bisa bersatu adalah dengan lita'arafu. Jamaah rahimakumullah. Dalam surat Al-Qasas ayat 85, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, innal ladzi faradu 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Artinya sesungguhnya telah diwajibkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengamalkan, untuk menegakkan Al-Quran, dan la radduka ila ma'ad. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad setelah di Madinah. Usahakanlah kamu bangun bangsa, kamu bangun komunitas, kemudian mengamalkan ajaran Al-Quran sebagai hukum yang berlaku di Madinah saat itu. Dan Allah janjinya apa? Akan aku kembalikan engkau ke kota Mekah. Ini memang tafsirannya ada dua. Ilamaat di sini di dalam tafsir Wajiz Kementerian Agama Republik Indonesia ada yang menafsirkan bahwa kembali itu adalah maksudnya akhirat, tetapi ada juga kota Mekah. Negeri akhirat merupakan negeri tempat kembali semua makhluk, dan semua akan menuju ke sana dan menerima balasan dan ganjaran. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan mewajibkan engkau wahai Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dan berpegang teguh kepadanya, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali
yaitu kota Mekah atau akhirat kelak. Inilah suatu janji dari Allah bahwa Nabi Muhammad akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang. Dan ini sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah pada waktu Nabi menaklukkan Mekah. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang musyrik, Tuhanku mengetahui dengan ilmu yang tiada bandingnya tentang orang yang datang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata, yang diketahui oleh setiap orang berakal yang memiliki pengetahuan yang besar, yang benar. Jadi ayat ini menjadi satu sejarah ya, tertulis yang tidak bisa dilupakan, bahwa saking cintanya Nabi Muhammad kepada Mekah dan selalu berdoa, kemudian Allah menyahuti doa-doa Nabi. Akhirnya alhamdulillah Nabi bisa menguasai kedua kota tersebut. Padahal dari kota Mekah beliau dan para sahabatnya sudah diusir karena dakwahnya, tetapi begitu membangun satu komunitas kekuatan di Madinah, malah satu saat berikutnya beliau berserta para sahabatnya bisa menaklukkan Mekah. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam tafsir Ruhul Bayan, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati, beliau wafat pada 1127 Hijriah. Beliau menafsirkan ayat tersebut, wa fi tafsiril ayah isyaratan ila anna hubbul watan minal iman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran al-watan al-watan fa haqqallahu subhanahu su'alahu. Qala Umar radhiyallahu anhu, laula hubbul watani la khurriba baladus su' fa bi hubbil autan umiratul buldan. Di dalam tafsirnya Al-Qasas 85 terdapat satu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata al-waton, al-waton, tanah air. Kemudian Allah mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunnya negeri-negeri. Jadi tafsiran ini memberikan satu spirit buat kita bahwa kalau kita ingin membangun daerah kita, negara kita, bangsa kita, maka cintailah dulu daerah kita. Jalinlah hubungan yang baik, saling sayang menyayangi satu sama lain agar persatuan menjadi kuat. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita harus juga bisa memikirkan kalau dulu perjuangan para the founding father, para pejuang nenek moyang kita adalah bagaimana bisa memerdekakan bangsa dan tanah air Indonesia, maka perjuangannya saat ini tentu berbeda. Perjuangannya saat ini adalah bagaimana kita benar-benar memiliki negeri yang baldatun thayyibatun ghafur, negara yang penuh berkah, yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negara ini, tanah air ini bisa membawa kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar itu semua tercapai, maka hal-hal yang perlu dibangun adalah bagaimana dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya di negeri ini, mohon maaf, masih banyak korupsi, maka yang perlu kita berantas adalah kebiasaan-kebiasaan korupsi. Mungkin juga banyak narkoba yang menghancurkan anak-anak bangsa, maka marilah kita pikirkan dengan cara tentu dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, hati-hati dan waspada dengan narkoba. Dan syukur-syukur kalau kita bisa membantu untuk ikut memberantas narkoba atau hal-hal lain. Kemudian jika kita masih melihat ada pemimpin-pemimpin di negeri kita, apakah di level nasional, level daerah,
atau level di desa-desa, kemudian mempertontonkan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, maka perjuangan kita adalah bagaimana mencetak calon-calon pemimpin berikutnya dengan penuh keimanan. Sebab banyak orang pintar, profesor kah, doktor kah, atau hebat cerdas kah, tetapi ketika iman, akidahnya rapuh, maka itulah yang sering menjerumuskan para pemimpin kita, yang tentu saja yang rugi bukan hanya mereka, tetapi kita, rakyat yang dipimpinnya. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan momen refleksi Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei bisa menjadi bahan renungan buat kita semua untuk bisa sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki lingkungan sosial dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.